Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan nama anggota Apriliani dengan saya sendiri, Arbayah, Aptina Ayu Sapitri, Desi Wulandari Astuti, dan Nur Hayati. Di sini kami diberi kesempatan untuk memaparkan atau mempresentasikan tentang perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan alam. Materi yang pertama yang akan dibacakan oleh teman kita Aptina Ayu Sapitri. Ilmu pengetahuan alam adalah ilmu yang mempelajari tentang pengungkapan rahasia dan gejala alam, yaitu meliputi asal mula alam semesta dengan segala isinya, termasuk proses, mekanisme, sifat benda maupun peristiwa yang terjadi. Ilmu ini terus berkembang sejalan dengan sifat manusia yang selalu ingin tahu tentang benda di sekelilingnya seperti alam jagat raya beserta isinya bahkan dirinya sendiri. A. Metode ilmiah sebagai dasar IPA. Metode ilmiah adalah prosedur untuk mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu, atau dengan kata lain, ilmu adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan metode ilmiah. Tidak semua pengetahuan dapat disebut sebagai ilmu, karena ilmu merupakan pengetahuan yang cara pendapatannya harus memenuhi syarat atau kriteria tertentu. Baiklah, materi selanjutnya yang akan dibacakan teman kita Desi Wulandari Astuti. Ada beberapa keunggulan dari metode ilmiah, yaitu 1. Metode ilmiah dapat memberikan latihan dan kebiasaan berpikir secara sistematis, logis, dan analitis. Maksudnya untuk melatih kita berpikir secara logika dan masuk akal. Dan yang kedua, menempuh sikap yang baik, jujur, objektif terbuka, disiplin, dan toleran. Lalu yang ketiga, menolak paham takhayul dan pendapat a priori atau menolak suatu pendapat tanpa adanya bukti nyata. A priori sendiri yaitu pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman. Atau dengan kata lainnya itu seseorang yang berpikir dan memiliki asumsi tentang segala sesuatu tanpa memiliki pengalaman dan akhirnya mengambil keputusan sendiri. Selain keunggulan, metode ilmiah juga memiliki keterbatasan, yaitu 1. Kelemahan dari panca indera. Yang kedua, keterbatasan dari alat yang digunakan. Kemudian yang ketiga, kebenarannya hanya bersifat sementara atau tentatif. Dan yang keempat, sulit memiliki fakta yang benar-benar berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Kemudian yang terakhir, 2 fakta yang tampak belum tentu berkaitan, menunjukkan hubungan sebab akibat. Materi selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman kita Nur Hayati. B. Perkembangan IPA. B.1. Penelitian dan strata ilmu. Hipotesis merupakan strata ilmu paling rendah, merupakan dugaan atau prediksi berdasarkan pengetahuan atau teori yang sudah ada untuk menjawab masalah penelitian yang sedang dilakukan. Teori merupakan strata yang lebih tinggi dari hipotesis, merupakan landasan ilmu yang telah teruji kebenarannya, namun masih mungkin untuk dikoreksi dengan teori baru yang lebih tepat. Hukum atau dalil merupakan strata yang paling tinggi, berasal dari teori yang telah diuji terus-menerus dan diketahui tidak ditemukan adanya kesalahan. B.2. Perkembangan IPA klasik dan modern. Pergolongan IPA menjadi klasik dan modern sama sekali bukan berkaitan dengan waktu maupun klasifikasi bidang ilmu. Pergolongan ini lebih mengacu kepada konsepsi, yaitu cara berpikir, cara memandang, dan cara menganalisis suatu fenomena alam. IPA klasik telaahnya mengikuti kaidah ilmu tradisional dan bersifat makroskopik, contoh kecepatan mobil. IPA modern yang bersifat mikroskopik, analisis tinggi, abstraksi dalam, contoh regenerasi dengan kultur jaringan. Baiklah, materi selanjutnya yang dibacakan saya sendiri. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang periode perkembangan IPA. Pada abad ke-15, periode perkembangan IPA itu sangat lambat. Seperti fisiologi Cince, yaitu merupakan sebuah pengetahuan
metodologi, keyakinan, atau praktek. Yang kedua, mitos. Yang ketiga, logika. Periode perkembangan IPA di abad ke-16 itu sangat cepat. Yang pertama, awal IPA sekarang. Yang kedua, heliosentris. Yang ketiga, liberalisme. Yang keempat, penemuan alat bantu. Pada abad ke-19, periode perkembangan IPA itu sangat cepat. Yang pertama, revolusi industri. Yang ketiga, penemuan mesin modern, semisalnya itu mesin uap, diesel, dan listrik. Yang ketiga, penemuan alat bantu lebih baik. Abad ke-20 yaitu periode perkembangan IPA itu sangat cepat. Yang pertama, IPA modern. Yang kedua, alat riset canggih. Yang ketiga, telaah mikroskop. Yang keempat, penemuan anomali teori sebelumnya. Yang kelima, konsep baru yaitu modern. Sifat dari periode perkembangan IPA yang sangat cepat ini yaitu mikroskopis, analisis tinggi, abstraksi dalam. Baiklah, kesimpulan dari materi kami ini yaitu kemampuan berpikir pada manusia yang menyebabkan terus berkembangnya rasa ingin tahu tentang segala yang ada di dalam semesta. Pengetahuan yang diperoleh dari alam semesta ini selanjutnya merupakan dasar perkembangan ilmu pengetahuan alam, yaitu pengetahuan IPA.